Hai semuanya, kembali lagi bersama Mamu TV, channel yang membahas tentang dunia cana. Baik teman-teman, di video kali ini seperti yang teman-teman lihat di sini ada satu ekor cana maru yellow sentarum yang saya ambil dari toko ya. Dengan harga 130.000 langsung saya bawa pulang ke rumah. Seperti ini penampakan ikannya ketika baru saya masukkan ke dalam tank. Ini tank ukuran 30 kali 40 ya, dengan air yang sedikit ini nanti akan ditambahkan dengan air baru. Nah, seperti apa ikannya teman-teman bisa perhatikan, ini dia ikannya tidak terlalu spesial, tapi yang bagus menurut saya itu ada cabung dari setiap barnya itu yang potensial untuk menjadi bunga nantinya. Kalau masalah bar saya nggak begitu peduli, yang penting ikan ini ada bakat-bakat kuningnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu bakat-bakat kuningnya udah mulai muncul ya. Selain kuning juga cabungnya juga udah mulai tumbuh dari setiap barnya, itu bisa kelihatan. Dengan 130.000 tidak begitu mahal, dengan kualitas ikan yang seperti ini sudah ada cabung dan bakat bunganya udah mulai nampak ya teman-teman. Meskipun kekurangannya di bagian bar ini mungkin agak pudar ya, tapi biasa ikan ombyokan teman-teman. Ya, ikan ini ombyokan, jadi ada banyak ikan dalam satu tank, jadi saya memutuskan ambil yang ini. Sebenarnya banyak yang lain yang bagus, barnya yang kelihatan lebih baik, tapi saya tertarik dengan ini karena menurut saya di sini ikan ini ada bakat warna dan juga ada bakat bunganya. Jadi bar saya kesampingkan teman-teman. Dan ini adalah video tanggal 20 Januari, 2 hari setelah saya ambil, saya pindahkan ke outdoor ya, itu di depan pintu di teras. Saya tambahkan airnya, kemudian saya berikan daun ketapang, jadi nantinya ini akan pekat dengan efek daun ketapangnya teman-teman. Dan tentu saja ikannya masih mager ya, malas gerak, dan juga dia sembunyi di balik ini daun-daun ketapangnya. Kemungkinan ikan yang baru beli itu memang tingkat kemagerannya sangat tinggi, dan ini tanggal 21 Januari ikan masih mager sekali. Dan setelah saya kasihkan goda-goda dengan pakan udang, ikannya hanya melirik saja teman-teman. Dan tanggal 26 Januari 2022, jadi tanggal 8 hari, ikan ini juga masih mager teman-teman. Dan posisi masih di outdoor. Dan pada tanggal 7 Februari ikan ini sudah saya pindahkan di indoor teman-teman ya, karena takut hilang, takut dicuri orang, karena musim-musim maling juga sekarang. Dan di indoor ini ikan ini udah mulai aktif dan juga udah bisa flaring pakai kaca, dan ketika digoda dengan pakan udang ikan ini udah mulai merespon. Jadi mentalnya sudah mulai terbentuk lagi teman-teman. Saya coba terus berikan kaca karena itu kesempatan biar mentalnya terus maju ya, terus berkembang. Dan ikan ini terus flaring ketika diberikan kaca teman-teman. Pada tanggal 26, terus tanggal-tanggal berikutnya ikan ini terus makin galak ya. Mungkin di sini terlihat sangat kuning ya. Di ukuran ikan ini ukurannya 17 sampai 18 cm, tapi warna kuningnya sudah mulai tumbuh karena ini efek pekat daun ketapang ya, dan juga lampu. Tapi dari semua itu ikan ini memang kuning ketimbang ikan-ikan saya yang lainnya di ukuran yang ini. Seperti tadi yang saya singgung bahwa ikan ini tuh punya bakat warna teman-teman. Dan nanti akan saya pindah ke tank yang tempatnya si bangkit dulu, yang juga tempatnya ikan auranti saya yang loncat mati ya. Saya akan pindahkan ke tank itu. Oke, ikan ini galak, kemudian saya akan pindahkan. Dan nah, ini tanggal 18 Februari ikan sudah saya pindahkan, dan ini video selang beberapa menit ya, mungkin sekitar 5 menit dari proses pemindahan teman-teman. Dan ini ikannya masih terlihat sangat mager, jadi mau diapapun ikannya ini tidak mau gerak ya. Mungkin dia lagi stres karena perpindahan dari air yang pekat dengan daun ketapang sekarang menjadi
ditempatkan di tempat air yang sangat bening. Dan juga settingan tanknya juga berubah, yaitu ini menggunakan background warna putih dan pasir warna hitam ya. Saya goda pakai maggot juga tidak mau, dan akhirnya saya kasihkan maggot di atasnya, jadi cuma dilihat saja. Nah, ini udah mulai bergerak nih, sepertinya dia mau makan maggotnya. Itu dia mau makan maggot kering ya teman-teman. Nah, kita akan lihat selanjutnya ikan ini apakah dia berhasil beradaptasi dengan baik ya. Nah, ikan ini masih terus mengeksplor ya tempat barunya ini. Dia mau mulai beradaptasi, tapi sambil saya berikan kaca ketika dia mengeksplor ya. Kira-kira dia mau nggak flaring pakai kaca, karena di tempat baru biasanya dia mager nggak mau. Nah, ini dia, kalau ikan yang mentalnya udah terbentuk, pindah tank sekalipun nggak lama kemudian dia mau flaring kaca. Nah, ini posisi kondisinya ini cuman selang berapa menit ketika dicemplungkan ke tempat yang baru, dan mentalnya masih lumayan oke. Dan itu teman-teman bisa lihat warnanya, ini baru saja dipindahkan dari air yang pekat dengan efek daun ketapangnya, dan ketika dipindahkan ke tempat yang bening warnanya masih tetap sama teman-teman. Dan flaringnya juga masih tetap sama. Nah, ketika diberikan kaca teman-teman bisa lihat sendiri barnya seperti ini. Tidak terlalu bagus barnya, tapi saya suka dengan warna kuningnya. Jadi saya berharap ikan ini nantinya itu bakat kuningnya lebih cepat keluar ya ketimbang bunganya, karena saya pengen ikan yang kuningnya itu lebih cepat keluarnya ketimbang bunganya, karena satunya kan udah ada ikan yang banyak bunganya. Jadi saya pengen ikan yang kuningnya lebih keluar duluan daripada bunganya. Ini di tank ukuran 60x30 teman-teman, dan ada daun di dalamnya, itu daun hidup namanya daun sirih gading ya, biasanya dipakai dalam ikan akuarium untuk menambah eksotis dalam akuarium itu teman-teman. Dan juga ada bongkahan-bongkahan batu di situ, namanya itu adalah batu Bali ya. Jadi teman-teman kalau beli ikan baru di toko dalam kondisi yang ombyokan dan size-nya masih kecil ya, seperti ini, size di 17 atau 18 atau 19 ya, dan sampai di rumah itu mager, itu sudah biasa teman-teman, karena dari kondisi ombyokan dalam satu tank dengan kondisi ikan yang banyak, kemudian kita pindahkan jadi single tank di rumah, dia harus beradaptasi terlebih dahulu ya, dengan kondisi air yang baru, settingan tank yang baru, tentu itu butuh proses adaptasi teman-teman. Adaptasinya bisa cepat dan juga bisa lama, dan untuk ikan ini sekitar 19 hari ikan ini baru berhasil adaptasi, karena di hari ke-19 ikan ini baru bisa flaring kaca dan juga bisa flaring tangan teman-teman. Dan juga udah bisa galak, ketika kita dekati dia udah mulai show up, jadi bisa main ya, seperti itu. Cara yang saya terapkan pada ikan ini seperti biasa, saya memberi pakan 1 kali dalam sehari dengan porsi yang sedikit ya. Biasanya itu saya terapkan untuk menaikkan mental si ikan. Ketika kita memberikan pakan sedikit kepada ikan, tentu ikan itu akan terus merasa kurang, ingin ditambah, tapi kita tidak akan menambah, terus kita ulangi besoknya dan sampai besoknya lagi. Jadi ikan terus merasa kurang terus, jadi dia sibuk minta ditambah. Dengan gelagat dia seakan-akan galak itu teman, dan terus kalau dia terus seperti itu tiap harinya, dia akan galak. Saya yakin itu pasti ikannya akan galak. Itu yang saya terapkan. Kalau sudah galak baru kita bebas, kita kasih makan setiap harinya, yang penting jangan sampai gendut kembung gitulah perutnya. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya.